Halo Coinlord, kita balik lagi ke Coinbank Channel dan hari ini gue akan ngebahas tentang apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita ditipu orang. Misalnya kita mau bisnis, orangnya udah memberikan iming-iming, akan dapat segini, terus ternyata dia nipu. Dan gimana mendeteksi seseorang itu nipu atau enggak? Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa yang bisa atau mudah untuk dideteksi oleh aparat yang berwajib tentang penipuan. Nah, pertama kita harus tahu dulu pasal penipuan tuh pasal berapa. Jadi di KUHP pidana penipuan itu pasal KUHP pidana ayat 378. Ya, 378. Nanti gua kasih lihat di sini ininya ayatnya. Dan gimana sih kita bisa polisi bisa mendeteksi bahwa ini adalah penipuan? Paling gampang itu penipuan itu bisa dideteksi dengan adanya cek tunai. Jadi setiap kamu bisnis biasakan untuk minta cek tunai. Kalau misalnya dia aja nggak mau ngasih cek tunai, berarti kemungkinan besar bisnisnya kurang benar gitu. Tapi nggak 100%. Tapi dengan adanya cek tunai itu menandakan kalau sampai cek tunai itu dicairkan sesuai dengan jatuh tempo, misalnya dia mau minjem berapa bulan gitu ya, terus cek tunai itu dicairkan dan ternyata rekeningnya kosong atau ceknya dalam arti kata bodong gitu ya, itu langsung bisa dianggap sebagai penipuan. Dan jumlah ceknya dalam berapapun jumlahnya, kalau misalnya ceknya dicairkan kemudian bodong, itu udah bisa dibilang penipuan. Jadi cek tunai itu adalah salah satu paling kuat dalam hukum pidana untuk mendeteksi seseorang itu melakukan penipuan. Dan itu mutlak, hampir 100%. Nah, terus habis itu penipuan apalagi yang bisa dibilang penipuan? Misalnya ada orang bisnis, kemudian dia join operation sama seseorang dan menjaminkan asetnya. Tapi ternyata si orang yang jalanin bisnisnya ini kabur. Sedangkan dia, si yang punya aset ini udah jaminin asetnya dia untuk jalanin satu bisnis. Nah, si punya aset itu bisa melaporkan ini sebagai tindakan penipuan. Nah, cuman memang harus ditelusuri lebih dalam. Kalian bisa konsultasi ke kuasa hukum kalian tentang hal ini. Jadi penipuan yang paling gampang dideteksi itu adalah cek tunai. Terus ada penipuan dan iming-iming yang dilakukan dan sudah ada perjanjiannya, tapi ternyata yang jalanin bisnis kabur, nggak bisa dikontak dan lain sebagainya. Nah, itu kalian bisa konsultasikan ke kuasa hukum kalian. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya adalah kalau misalnya iming-iming tersebut sudah masuk ke rakyat banyak, jadi sudah banyak orang yang ikutan dengan iming-iming yang diberikan, kemudian jumlahnya besar gitu ya. Terus ternyata iming-iming itu nggak jalan. Nah, ini juga bisa dilaporkan sebagai penipuan. Balik lagi, ini kalian mesti cek ke kuasa hukum kalian. Tapi banyak kasus ya kayak gini. Kalau misalnya dia mengumpulkan dana dari rakyat banyak, tapi ternyata nggak jalan sesuai sesuai janjinya, itu bisa penipuan karena sudah ada iming-iming. Nah, yang penting juga adalah dia itu nggak bisa bayar karena apa? Misalnya nih, dia janjiin, oke nih saya kasih bagi hasil 5% gitu ya. Tapi ternyata pada saat dia investasikan ke bisnisnya dibawa kabur sama vendornya, pihak ketiga gitu. Nah, dia bisa buktikan itu gimana? Dia harus laporin pihak ketiganya itu ke polisi. Kalau misalnya kehilangannya seperti itu, karena dananya sudah di investasi barang-barangnya dibawa kabur sama vendor yang si investor ini sudah percaya gitu ya. Kan ini orang kan nitip dana ya. Terus dia ke vendor, terus vendornya bawa kabur. Nah, harus ada laporan polisi tentang si vendor ini dulu. Maka kalau misalnya sudah ada laporan polisi, orang yang tadi investasi bareng-bareng ke satu orang ini, itu tidak bisa dilaporkan karena akan mengacu bermuara pada laporan yang duitnya dibawa kabur tadi, vendor tadi gitu.
Jadi kalian harus lihat kenapa dia nggak bisa bayar dari janji-janji yang dia berikan. Kalau nggak ada laporan itu, ternyata orang yang nggak lapor polisi terhadap katanya bilang vendor ada yang bawa kabur, tapi orang ini nggak mau lapor polisi, berarti mungkin dia bohong, mungkin dia mengada-ngada gitu. Jadi nggak bisa kalau dia mengada-ngada kayak gitu terus ya kita bisa laporin dia, karena kan nggak ada laporan polisi yang masuk, kita harus laporin dia. Karena setelah ditunggu-tunggu kok nggak ada respons, nggak ada gerakan, nggak ada laporan polisi, berarti kemungkinan besar orang itu nipu. Jadi kalau dia sudah lapor polisi duluan karena katanya dibawa kabur pihak ketiga, ya udah bikin laporan polisi. Laporan polisi ini akan menjadi muara semua laporan polisi ke orang yang tadi istilahnya berinvestasi bareng-bareng gitu. Nah, terus habis itu gimana kalau apakah penipuan itu selalu harus ada perjanjian? Nah, jadi ada satu pasal lagi KUHP pidana, yaitu pasal 372 yang dinamakan penggelapan. Nah, penggelapan ini itu agak beda nih dengan penipuan. Jadi ya saya akan kasih nih ya penjelasan KUHP pidana 372 ya tentang penggelapan. Jadi penggelapan ini kalian nggak bikin perjanjian, tapi chatnya semua ada nih, nanti gue bagi hasil segini, kita bisnis ini gitu ya. Terus abis itu kalian udah invest nih, transfer ke dia. Nah, selama ada bukti transfernya, dia suruh transfernya kemana, terus abis itu yang bikin ini menjadi penggelapan adalah kalian bisa buktikan bahwa dana itu dialihkan ke tempat lain. Contoh, misalnya kita invest bisnisnya jalannya masih seok-seok gitu ya, atau kita pun nggak tahu pada awal-awalnya. Tiba-tiba setelah bertahun-tahun bisnis itu jalan, terus tiba-tiba kok bagi hasilnya berhenti nih. Pas bagi hasilnya berhenti, ditanya ternyata misalnya dia alihkan dana itu buat hal lain. Misalnya tiba-tiba dialihkan buat beli rumah, atau dialihkan buat beli mobil, atau dialihkan buat misalnya pengobatan seseorang di rumah sakit. Intinya hal-hal seperti ini, pengalihan seperti ini yang tadinya kita nitip dananya buat bisnis, itu bisa disebut sebagai penggelapan. Apalagi kalau dananya di atas 100 juta. Gitu. Kita masuk penggelapan pasal KUHP pidana 372. Nah, terus gimana caranya kita membuktikan? Karena kan aliran dana rekening itu kan cuma bisa ditarik sama pihak kepolisian. Nah, jadi menurut saya memang agak sulit untuk langsung ke arah sana. Tapi kalau misalnya jumlah orangnya banyak, nah laporannya polisinya banyak, kemungkinan besar mereka akan mencoba polisi akan membantu untuk membuktikan kalau aliran dananya itu benar. Kalau aliran dananya ternyata nyeleweng, nah itu penggelapan masuknya. Tapi ada satu cara lagi yang lebih mudah. Kalian ciptakan barang buktinya. Gimana caranya? Kalau misalnya dia mau mengakui bahwa ternyata dananya dipakai untuk ini, dipakai untuk itu, ya kalian bikin video aja. Bikin video yang dia mengakui pinjam titipan dananya berapa, tapi kemudian tahun segini dilarikan untuk ini, sampai akhirnya modalnya kegerus, kepake duitnya buat kepentingan pribadi apapun, buat keluar negeri, buat pengobatan seseorang, buat beli rumah, buat beli mobil, buat sekolahin anak, apapun itu. Kalau dia tidak minta izin, tidak ada izin dari investor yang nitipin duit, atau tidak ada konfirmasi sama sekali, itu bisa kita laporkan penggelapan pasal 372. Nah, pada saat bisa bikin video dan dia mengakui hal itu di video, dan kita bisa ngomong, ini video ini untuk itikat baik kamu untuk mengembalikan dananya. Dan pada saat dananya sudah balik, video ini tidak akan saya laporkan. Tapi kalau misalnya ternyata dananya tidak kembali, tidak ada itikat baik untuk mencicil atau mentransfer dan lain sebagainya, saya akan laporkan ini menjadi barang bukti. Pengakuan dia di video itu menjadi barang bukti bahwa dananya diselewengkan. Itu saja hari ini saya akan ngebahas tentang bagaimana kalau bisnis kita ditipu orang. Oke, saya akan bahas cuma di 2 pasal itu aja, karena saya sudah mengalaminya di 2 pasal itu, pasal KUHP pidana 372 dan KUHP pidana 378, penipuan dan penggelapan. 378 tuh penipuan, 372 itu penggelapan. Sekian dari saya, bisa share kalau misalnya mau video ini bisa
bermanfaat buat banyak orang, dan juga bisa di subscribe, bisa pencet loncengnya supaya update video-video yang saya buat berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen. Dan juga terima kasih, saya Mr. Finance, sampai ketemu di video-video saya yang berikutnya. Salam Coinbank.